Halo adik-adik semua, selamat bertemu di program kita. Mari belajar dan bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Semoga program ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian dalam bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang tangkas, cerdas, kuat, serta hebat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama bernyanyi, bertumbuh bersama Tuhan. Tumbuh, 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 tumbuh bersama Tuhan. Kuat, 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 kuat karena Tuhan. Besar, 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 imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Tumbuh, 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 tumbuh bersama Tuhan. Kuat, 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 kuat karena Tuhan. Besar, 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 imanku semakin besar. Karena sekarang aku jadi anak Tuhan. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Bukan karena kuatku, bukan karena gagahku, tapi karena Tuhan Yesus. Ku jadi hebat karena Dia. Hidupku jadi baru, senangkan hati Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Berakar, bertumbuh dan berbuah banyak. Selamat hari Minggu adik-adik. Kasih Tuhan telah mempersekutukan kita saat ini. Oleh karena itu, tetaplah bersyukur untuk setiap waktu yang Tuhan perkenan untuk kita hidupi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini. Jadikanlah persekutuan ini sebagai alat Tuhan untuk mengeratkan keteguhan iman hanya kepadamu. Hendaknya firman-Mu tetap kami rindukan. Amin. Hari ini Minggu 10 Maret 2024 dengan tema yang terbaik dariku itu untuk Tuhan. Dengan teks Alkitab dari Matius 27 ayat 57 sampai 61. Adik-adik, melalui firman hari ini kita akan mengenal tokoh Alkitab yang bernama Yusuf dari Arimatea, yang juga kita kenal dalam masa-masa kematian Yesus. Alkitab
memberitahukan bahwa Yusuf Arimatea adalah seorang yang kaya, anggota dari Majelis Agama Yahudi atau Sanhedrin. Ia berasal dari kalangan Farisi dan telah menjadi murid Yesus. Yusuf Arimatea mengetahui betul tentang hukuman yang dijatuhkan atas diri Yesus. Pada dasarnya, ia tidak setuju kalau Yesus itu dihukum mati. Namun, karena ia hanya seorang diri berpendapat demikian, dibandingkan dengan 70 orang anggota Majelis Agama Yahudi lainnya yang sedang bermufakat tentang Yesus, maka usulan Yusuf Arimatea ini tidak masuk hitungan. Yesus pun dihukum mati dengan cara disalibkan sesuai putusan Pilatus atau gubernur pemerintah Romawi di tanah Yudea saat itu. Adik-adik, setelah putusan itu, Yesus disiksa, dicambuk, dipukul, lalu kemudian harus berjalan jauh ke Bukit Golgota memikul salib yang berat. Yesus sering terjatuh dalam perjalanan itu karena tubuhnya sudah sangat lemah. Bahkan Simon Kirene dipaksa salah seorang prajurit untuk memakul salib Yesus agar Yesus dapat berjalan. Sesampainya di Bukit Golgota, Yesus dipakukan pada salib itu, yakni pada bagian kedua telapak tangan dan kakinya. Sungguh sangat memilukan adik-adik. Bagian bawah salib itu ditancapkan ke dalam tanah sehingga Yesus tergantung di salib. Setelah itu, bagian dada Yesus juga ditombak oleh salah seorang prajurit sehingga darah Yesus tercurah di salib itu. Kemudian Yesus pun mati kira-kira pukul 3 sore. Menjelang hari gelap, Yusuf Arimatea datang menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus pun memberikan izin kepada Yusuf untuk mengambil mayat Yesus. Yusuf Arimatea bersama temannya yang lain menurunkan mayat Yesus dari kayu salib. Yusuf mengapani, membaluti tubuh Yesus yang telah mati itu dengan kain lenan yang putih bersih. Kemudian membaringkan mayat Yesus dalam kuburan bukit batu miliknya. Yusuf menutup kubur itu dengan batu besar. Setelah itu, Yusuf pulang ke rumahnya. Sementara beberapa orang perempuan duduk di depan kubur itu. Wah, sungguh berani tindakan Yusuf Arimatea itu untuk meminta mayat Yesus agar dapat dikuburkan dengan baik. Yusuf Arimatea tidak dapat menghempang putusan Majelis Agama Yahudi untuk tidak menghukum Yesus, meskipun ia adalah salah seorang anggota dari Majelis Agama Yahudi itu. Namun, ia melakukan hal terbaik yang bisa ia berikan untuk Yesus, yakni meminta mayat Yesus kepada Pilatus. Ia mengapaninya dan membaringkannya di kuburan batu miliknya. Mungkin bagi sebagian orang, tindakan itu tidak berarti lagi sebab Yesus telah mati. Tetapi dasar dari tindakan Yusuf Arimatea itu adalah tindakan lanjutan dari apa yang masih belum ia bisa berikan untuk Yesus. Sejak awal sebelum penghukuman Yesus, telah nyata dalam diri Yusuf bahwa Yesus tidak bersalah dan bahwa ia tidak harus dihukum. Yusuf telah menjadi murid Yesus. Atas dasar itulah Yusuf melakukan
tindakan terakhir meskipun Yesus telah mati. Dia melakukannya bukan untuk menyombongkan diri, melainkan sebagai pertanda kelemahan dan ketaatannya sebagai murid Yesus. Yusuf Arimatea memberikan yang terbaik dari kekayaan yang dimilikinya sebagai wujud ketaatannya pada Yesus. Adik-adik, apa yang Yusuf berikan? Ia memberikan hatinya untuk mengambil mayat Yesus. Ia memberikan tenaganya untuk mengambil mayat Yesus. Dan ia memberikan kubur batu milik keluarganya untuk diberikan kepada Yesus sebagai tempat kubur Yesus. Nah, adik-adik, hal terbaik apa yang kita punya untuk kita berikan sebagai persembahan kita kepada Yesus? Tentunya adik-adik punya banyak waktu kan? Nah, mari berikan waktu yang terbaik dari kita untuk Tuhan, antara lain menggunakan waktu untuk berdoa, menggunakan waktu untuk memuji Tuhan bersama teman-teman lainnya, menggunakan waktu belajar dengan baik, menggunakan waktu bermain menjadi sarana belajar banyak hal. Kalau kita sedang bermain, jangan sampai melukai ataupun mengejek teman. Waktu bermain mengajarkan kita untuk berwaspada. Oleh karena itu, mintalah petunjuk dan nasihat dari orang tua. Boleh kan adik-adik? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami atas hal terbaik yang kami miliki untuk menjadi persembahan bagi Tuhan. Ajarlah kami untuk senantiasa taat kepadamu saja. Amin. Ayat hafalan pada minggu ini dari Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Everything I am
Selamat hari Minggu adik-adik. Salam.